Hai Pa, it's Va. One Piece yang dibuat oleh Eiichiro Oda nggak diragukan lagi adalah salah satu mahakarya yang pernah dibuat di dunia ini. Selama 24 tahun kita udah dibawa perjalanan dari awal banget kita kenal Luffy dan mengikuti perjalanan mereka Mugiwara Crew sampai akhirnya belum ada akhirnya. Buat aku, One Piece tuh nggak cuma menghibur, tapi selain itu juga banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku benar-benar pelajarin gitu dari One Piece. Dan hari ini di video ini aku bakal sharing beberapa yang personally aku benar-benar belajar dari One Piece. Nomor satu adalah teamwork. Untuk mencapai One Piece, Luffy tuh punya nakama. Nah, dari nakama itu, yaitu yang bisa disebut juga Mugiwara Crew atau Straw Hat Crew, mereka benar-benar punya style masing-masing untuk dibawa ke dalam timnya. Jadi mereka benar-benar punya cara bertanding masing-masing, cara kerja masing-masing, dan menariknya semuanya juga bisa bekerja sama dengan baik. Mereka sering banget bagi tugas dan saling percaya aja kalau masing-masing nakamanya bakal melakukan yang sesuai sama apa yang mereka bilang mereka bakal lakukan. Untuk mencapai mimpi, kita butuh teamwork yang berdasarkan dengan kepercayaan. Yang membawa kita ke poin kedua, yaitu trust. Belajar percaya dengan orang-orang yang tepat. Pasti kita udah pernah lah ngalamin yang gak enak-enaknya, pengalaman-pengalaman dengan orang lain juga. That's why kita rada susah biasanya untuk percaya lagi sama orang lain atau percaya sama team members atau siapapun. Bahkan One Piece pun menurut aku juga sangat realistis. Karakternya juga ngalamin hal yang sama. Contoh, waktu di Enies Lobby, Nico Robin kan sempat minta tolong akhirnya, dan Luffy bilang sama Nico Robin, ayo kayak bilang dong kalau lo mau hidup. Walaupun yang kita tahu sebelumnya Nico Robin tuh independen banget, apa-apa semuanya sendiri, dia bisa kayak dengan gampangnya beradaptasi sana sini. Dan itu bukan salah Nico Robin. Nico Robin juga jadi orang yang kayak gitu gara-gara dia banyak trauma, dia banyak dibohongin orang dalam hidup dia. Tapi di satu titik akhirnya waktu di Enies Lobby, si Nico Robin minta tolong sama Mugiwara Crew, dan itu menurut aku keren banget. Dan aku yakin banget teman-teman semua juga pasti merasakan sesuatu, kalau enggak parah banget. That's why menurut aku contohnya Nico Robin itu. Lewat One Piece menurut aku kita diingatkan lagi untuk tetap percaya walaupun masih banyak hal-hal yang bikin kita kadang-kadang jadi nggak percaya. Ngomong-ngomong soal Enies Lobby, itu adalah arc favorit aku, dan aku baru aja ngeluarin merch sama Negata Club. Ini base-nya itu foto aku kayak awan gitu, menurut aku merepresentasikan waktu di Enies Lobby banget kan, di atas-atas gitu. Dan untuk collab merch ini aku ada kaos ini yang bener-bener scene yang baru aja kita bahas. Jadi bisa diorder langsung lewat @Niigata Club. Yang selanjutnya adalah leadership. Menurut aku Luffy tuh keren banget dan sangat-sangat menginspirasi dari berbagai episode dari awal sampai sekarang ini yang current. Menurut aku kerennya Luffy tuh dia bisa mimpin, tetap motivasi timnya dia dengan bawaan yang fun tapi tetap serius. Kecuali mungkin kalau misalnya dia lagi mau makan yang banyak. Menurut aku juga walaupun jarang kayak dibahas kayak apa yang ada di otak Luffy, cuman dia selalu berusaha untuk menjadi leader yang lebih baik buat teman-teman dia untuk mencapai mimpi mereka masing-masing. Luffy juga percaya sama semua member timnya, dari nakama-nakamanya dia percaya kalau misalnya semua orang tuh bener-bener bisa dipercaya dan bener-bener punya kekuatannya masing-masing. Dan yang paling bikin aku merinding, yang menurut aku keren banget untuk melambangkan si leadership Luffy adalah waktu time skip. Bayangin, Luffy nginstruksiin nakama yang lain untuk gak ketemu selama 3 tahun. Hah? Itu kan kayak, ya kali deh coy, lu udah bareng-bareng sama teman-teman lo, terus tiba-tiba lo harus pisah selama 3 tahun, tapi dia bisa punya visi yang lebih jauh gitu. Kalau oke, ntar kalau kita ngumpul kita akan jadi lebih jago karena masing-masing udah berlatih, ya kan? Dan setelah time skip kita bisa lihat hasilnya, gila, semuanya jago-jago abis dan bener-bener ingat gak sih waktu pertama kali baca atau kayak nonton lagi habis time skip tuh kayak gila gitu. Selanjutnya yaitu jangan menyerah. Bayangin deh, petualangan Luffy udah dimulai dari tahun 97 sampai sekarang 2021, itu tuh udah sekian tahun, 24 tahun. Selain itu, sekarang chapternya udah 1028 atau episode tuh 990-an waktu video ini dibuat. Dan dalam perjalanannya Luffy untuk nyari One Piece yang sampai hari ini juga belum ketemu itu, benar-benar banyak banget yang Luffy pelajarin. Kita bisa lihat dia tuh banyak belajar juga yang bagus-bagus, banyak pengalaman yang keren-keren. Tapi inget deh, banyak banget juga kan pengalaman-pengalaman yang benar-benar bikin sedih banget. Dan Luffy tuh benar-benar kehilangan orang-orang yang dia sayangin. Benar-benar orang-orang keren yang ada di One Piece tuh bisa aja tiba-tiba nggak ada gitu. Dan ya life happens. Nah, jeniusnya Eiichiro Oda, dia udah mikirin judulnya One Piece. Jadi dari awal sampai sekarang belum ketemu One Piece-nya, tapi judulnya masih One Piece. Berarti kan emang
Gila banget, dan masih banyak banget misteri-misteri yang kita nggak tahu. Dan walaupun banyak teori-teori, banyak ya hal-hal yang banyak lah yang spekulasi, tapi kita bener-bener nggak pernah tahu pastinya bakal kayak gimana sih si One Piece ini. Selain keseruan, mereka juga banyak kegagalan. Dan itu dia kenapa kita harus membahas ini di poin berikutnya, yaitu poin favorit aku di list ini, yaitu berani mengejar mimpi. Emang sih sekarang kalau kita ngelihat Mugiwara Crew, mereka tuh udah jadi bener-bener tim yang kuat gitu. Kita bisa ngelihat, anjir jago banget nih orang-orang ini, kayak imbal lah, nggak mungkin gitu, kayak mereka bakal kalah, apalagi kan mereka memang karakter utama. Tapi kalau kita ingat dari chapter 1 atau kayak kita nonton ulang nih dari episode 1, bisa dilihat kalau emang bener-bener mereka tuh masih cukup banget. Bahkan kayak Luffy gitu, dia baru banget makan Gomu Gomu no Fruit, terus tiba-tiba ya udah bisa berkekuatan. Tapi kan sebenarnya satu hal yang menurut aku jelas dari awal itu tuh, Luffy bener-bener emang pengen ketemu One Piece, dan itu nggak pernah berubah dari episode 1. Menurut aku itu mimpi yang besar banget, apalagi kalau kita ingat Luffy tuh bukan siapa-siapa banget gitu dulunya kayaknya. Nah tapi kita lihat sekarang Mugiwara Crew tuh bener-bener jadi tim yang jago banget, dan gak cuma satu orang loh, tapi semuanya. Dan menurut aku salah satu alasannya adalah orang-orang yang mimpinya besar pada satu hari nanti pasti akan ketemu juga sama orang-orang yang mimpinya besar. Kayak kalau kita ingat Nami, Robin, dan semua yang lain tuh ada bener-bener masing-masing gitu mimpinya. Ini adalah foto yang aku temuin di internet tentang mimpi dari masing-masing Mugiwara Crew. Gila banget kan? Orang-orang yang berani bermimpi ini bener-bener dipertemukan sama orang-orang yang berani bermimpi juga. Dan orang-orang ini juga berani untuk take action apapun alasannya, walaupun mereka juga dari dulu bukan yang kayak siapa-siapa. Dan satu lagi yang menurutku menarik banget, impian Luffy jadi Pirate King tuh bukan karena dia ngincer kekuasaan atau uang atau fame, tapi karena menurut Luffy, orang yang paling bebas di dunia ini atau di dunia dia adalah Pirate King. Luffy hanya ingin menjalani kehidupan dia dengan penuh kebebasan. Cool banget gak sih? Lalu akhirnya kita ke poin kita yang terakhir, yaitu always be yourself. Tadi ada poin favorit aku, ini adalah poin terpenting yang menurut aku benar-benar harus diperhatikan. Jadilah dirimu sendiri. Menjadi diri sendiri tuh artinya kita menerima walaupun kita orangnya kayak gimana pun. Mungkin sifat aku nggak semuanya baik dan sifatku juga nggak semuanya bagus. Tapi yang aku lihat di One Piece, mereka tuh masing-masing ya udah emang ini gue, this is me. Ya udah kalau lo mau teman sama gue, ayo. Lo mau jadi nakal sama gue, ayo. Kalau misalnya enggak, ya udah musuhan gitu, atau ya udah kita nggak terlalu dekat. Yang protagonis atau antagonis, semuanya karakternya tuh sangat-sangat kuat. Contoh, Chopper yang suka cengeng, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Selain itu kita ada Brook yang eksentrik banget, super beda dari semua karakter yang lain. Bon Clay dengan makeupnya dan gerak-geriknya, dan emang orangnya kayak gitu aja. Doflamingo dengan gaya berpakaiannya, kurang nyambung kan, tapi bikin jadi keren banget. Terus Luffy yang gak pernah takut walaupun dia orangnya sensitif dan kayak baper gitu. Dia gak pernah takut untuk nunjukin kalau emang dia peduli sama sesuatu. Dan dia gak pernah nutup-nutupin. Bahkan Kurohige aja, dia juga benar-benar ya udah apa adanya aja. Emang gue nyebelin, emang gue rese. Jadi jadilah apa adanya dengan semua kelemahan dan kekuatan kita. Kita harus ya udah terima aja diri kita yang unik dan original, karena gak ada lagi orang lain atau karakter-karakter lain yang kayak kita. Oke, jadi sekian, itu adalah hal-hal yang aku pelajari dari nonton One Piece. Banyak sih sebenarnya, tapi ini adalah beberapa poin yang menurut aku paling penting. Kalau misalnya kalian belajar banyak juga gak sih dari nonton One Piece? Thank you for watching.